Bagaimanakah nasib 3 orang preman tersebut yang telah berani mengeroyoki seorang perwira aktif TNI di Terminal Anjosari, Malang? Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dulu. Yuk, mari kita simak ceritanya. Siang itu, panas matahari menggantung tinggi di atas Terminal Arjosari. Malang membakar aspal dan atap terminal hingga membuat udara seolah bergetar. Lalu lalang kendaraan tak pernah berhenti. Deretan bus antar kota, angkot warna-warni, dan ojek online berseliweran tiada henti. Klakson saling bersahutan, menciptakan orkestra bising yang menjadi latar keseharian terminal ini. Para penumpang terlihat berkeringat, mengipasi diri dengan tiket atau koran bekas, berharap ada angin sejuk yang lewat meski hanya sesaat. Pedagang asongan mondar-mandir, menawarkan air mineral, kacang rebus, atau rokok eceran. Aroma asap knalpot bercampur bau keringat manusia membuat suasana makin pengap. Beberapa orang duduk di kursi panjang, sebagian berdiri mencari tempat teduh. Tak ada yang menyangka siang itu akan menjadi saksi kejadian yang begitu mencekam dan membuat warga terminal menahan napas. Di sudut terminal, di antara hiruk-pikuk suara orang dan deru mesin kendaraan, seorang pria berseragam loreng turun dari sebuah angkot. Usianya sekitar 30-an, wajahnya tegas dengan sorot mata tajam yang seakan mampu menembus siapa saja yang menatapnya terlalu lama. Di pundaknya tersemat pangkat perwira TNI, membuatnya mudah dikenali oleh siapapun yang paham tanda-tanda kemiliteran. Tangannya menggenggam sebuah ransel kecil berwarna hijau pudar, bekas tempur yang tampaknya sudah menemaninya bertahun-tahun. Ia berjalan santai melintasi jalur pejalan kaki, matanya menelusuri setiap sudut terminal dengan penuh kewaspadaan. Kebiasaan yang sudah mendarah daging bagi seorang prajurit. Sesekali ia mengusap keringat di pelipis dengan punggung tangannya, seolah tak peduli dengan pandangan heran beberapa orang yang memperhatikannya lewat sudut mata. Namun tanpa ia sadari, di bawah sebuah pohon trembesi yang rindang dekat halte bus antar kota, 3 pria bertubuh kekar tengah memperhatikannya dengan sorot mata penuh dendam. Ketiganya adalah preman terminal yang sudah dikenal sebagai biang keributan di Arjosari. Mereka sering memalak sopir angkot, menakut-nakuti penumpang, bahkan beberapa kali terlibat perkelahian dengan sesama preman dari daerah lain. Si rambut cepak dengan tato ular melingkar di lehernya mengedipkan mata pada kedua temannya, lalu mengarahkan dagunya ke arah sang perwira TNI. "Itu orangnya, gua yakin itu dia," bisiknya dengan suara berat penuh kebencian. Kedua temannya, yang satu berbadan gempal dengan wajah bopeng, dan satunya lagi kurus tapi bertampang bengis, langsung ikut menoleh ke arah yang dimaksud. Tatapan mereka berubah gelap, seperti 3 serigala lapar yang baru saja mencium aroma darah segar. Itu target kita. Gas aja sekarang," bisik si preman bertato sambil merapatkan topi lusuhnya, menyembunyikan sebagian wajahnya. Mereka bertiga langsung bangkit hampir bersamaan, meninggalkan tempat duduknya yang dipenuhi puntung rokok. Langkah mereka cepat, penuh niat jahat yang sudah lama disimpan. Wajah mereka dipenuhi keberanian palsu yang tumbuh dari seringnya mereka menang dalam tawuran dan memeras orang lemah. Langkah kaki mereka terdengar berat menghantam tanah, membuat beberapa penumpang yang sedang duduk di sekitar halte menoleh dengan penasaran. Mereka berjalan melewati deretan kios kecil dan tempat mangkal ojek, langsung menuju sasaran tanpa memperdulikan tatapan heran orang-orang sekitar. Aura ancaman mulai terasa. Seorang pedagang minuman sempat menarik napas panjang, seolah merasakan firasat buruk akan terjadi dalam hitungan detik. Sang perwira TNI, yang sejak awal sebenarnya sudah mencium gelagat aneh dari arah belakangnya, tetap berjalan santai tanpa memperlihatkan rasa takut. Nalurinya sebagai prajurit membuatnya selalu waspada terhadap ancaman sekecil apapun. Tapi sebelum ia sempat berbalik, tiba-tiba sebuah tarikan kuat menghentikan langkahnya. 2 orang preman langsung memiting kedua lengannya dari kiri dan kanan, menahannya dengan tenaga penuh amarah. Dalam hitungan detik, preman ketiga datang dari depan dan melayangkan pukulan keras ke arah perutnya. Dentuman pukulan itu terdengar cukup keras,
membuat tubuh sang perwira terhuyung ke belakang. Beberapa penumpang yang berada di sekitar terminal menjerit kaget. Suasana yang sebelumnya hanya panas dan bising kini berubah menjadi tegang. Semua mata mulai tertuju pada titik keributan itu, dan bisik-bisik ketakutan mulai terdengar di antara kerumunan. Suasana terminal yang awalnya hanya dipenuhi hiruk-pikuk biasa mendadak berubah mencekam. Orang-orang yang melihat kejadian itu langsung bersorak kaget, sebagian menjerit tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Beberapa penumpang perempuan berlari menjauh sambil berteriak, takut ikut terseret dalam kekacauan yang tiba-tiba pecah di siang bolong itu. Sopir-sopir angkot yang sedang menunggu penumpang hanya bisa melongo dari balik kemudi, sebagian lagi turun dari kendaraan untuk melihat lebih dekat. Pedagang asongan yang biasanya berkeliling menawarkan dagangannya kini berdiri terpaku, dengan mata membelalak menyaksikan adegan pengeroyokan brutal tersebut. Beberapa dari mereka ada yang mulai merogoh ponsel dari saku, membuka kamera, merekam apa yang sedang terjadi. Di antara kerumunan ada juga yang mulai berbisik-bisik, menyebut nama-nama panggilan preman-preman tersebut, seakan sudah akrab dengan sepak terjang mereka di terminal ini. Meski tubuhnya sempat menerima beberapa pukulan telak dari para preman, sang perwira TNI tak membiarkan dirinya menjadi korban begitu saja. Refleks militernya yang terlatih selama bertahun-tahun langsung aktif tanpa perlu berpikir panjang. Dengan cepat, ia menarik napas dalam-dalam, mengencangkan otot perutnya, dan memusatkan seluruh energinya dalam satu gerakan balasan yang kuat. Dalam sekejap, ia menghentakkan tubuhnya ke belakang, membuat dua preman yang sedang memiting lengannya terkejut dan kehilangan keseimbangan. Satu gerakan putaran tubuh diikuti langkah mundur strategis membuat cengkraman itu terlepas begitu saja. Matanya kini menyapu tajam ke arah ketiga lawannya, yang kini terlihat agak kebingungan. Napasnya sedikit memburu, tapi ekspresi wajahnya tetap tenang, menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan dalam menghadapi situasi berbahaya seperti ini. Tanpa menunggu serangan berikutnya, sang perwira langsung mengambil inisiatif menyerang balik. Dengan kecepatan yang mengagumkan, siku kirinya melayang keras menghantam wajah preman pertama yang berdiri paling dekat. Suara benturan tulang dengan tulang terdengar jelas, disusul dengan semburan darah segar dari hidung preman tersebut. Orang itu langsung menjerit dan terhuyung ke belakang, memegangi wajahnya yang berdarah. Belum sempat preman kedua bereaksi, kaki kanan sang perwira bergerak cepat, menendang keras ke arah perut lawannya. Hantaman itu membuat tubuh preman kedua melayang beberapa meter sebelum jatuh menghantam trotoar dengan suara dentuman keras. Beberapa penumpang berteriak histeris, sementara kerumunan yang melihat kejadian itu semakin ramai. Teriakan, "Woi, berantem, preman dihajar tentara," mulai terdengar bersahut-sahutan di antara para penonton dadakan yang terus berdatangan. Preman ketiga yang sejak tadi hanya menonton dengan ekspresi kaget, kini mulai panik. Wajahnya berubah merah padam, urat-urat di lehernya menegang. Dengan cepat, ia merogoh saku celana jeans lusuhnya dan mengeluarkan sebuah pisau lipat berukuran cukup besar. Mata pisau itu berkilat terkena pantulan sinar matahari siang. Dengan penuh amarah, preman itu berlari maju ke arah sang perwira sambil berteriak garang, seperti hendak menakut-nakuti. Ayunan pisaunya liar tanpa teknik, hanya mengandalkan tenaga dan emosi semata. Beberapa penumpang yang berdiri terlalu dekat spontan mundur ketakutan, khawatir terkena sabetan pisau itu. Seorang ibu-ibu yang berdagang gorengan sampai menjatuhkan nampan jualannya. Saking kaget melihat preman itu mengayunkan senjata tajam di tengah kerumunan. Suasana di terminal makin panas. Suara teriakan dan langkah orang-orang yang berlarian semakin tak terkontrol. Namun bagi sang perwira TNI, serangan membabi buta seperti itu bukanlah hal baru yang membuatnya gentar. Dengan ketenangan luar biasa, ia menunggu momen yang tepat. Lalu dalam sepersekian detik, tangannya bergerak cepat menangkap pergelangan preman tersebut, sebelum pisau itu sempat mengenai tubuhnya. Dengan kekuatan penuh, ia memutar lengan si preman, membuat pisau lipat itu terlepas, dan jatuh ke aspal dengan bunyi dentingan. Tanpa memberi kesempatan lawannya untuk berpikir atau melawan, sang perwira langsung melanjutkan dengan satu gerakan kuncian leher yang mematikan.
Tangan kanannya menekan keras di bagian tenggorokan, sementara tangan kirinya mengunci bahu preman tersebut dari belakang. Dalam hitungan detik, wajah si preman berubah pucat, napasnya tersendat, dan tubuhnya terkulai lemas. Orang-orang yang menonton bersorak, ada yang bertepuk tangan, ada yang berteriak menyemangati sang perwira. Sementara itu, dua preman lainnya yang masih setengah sadar mulai mencoba bangkit dengan sisa tenaga. Beberapa detik berlalu, suasana terminal masih dipenuhi teriakan penonton yang mulai mendekat, membentuk lingkaran besar. Dua preman yang sebelumnya tersungkur di tanah mulai bangkit dengan sisa tenaga. Wajah mereka penuh amarah dan rasa malu setelah dihajar di depan umum. Dengan nafas terengah-engah dan tubuh penuh debu, mereka saling memberi isyarat tanpa kata, sepakat untuk menyerang lagi secara bersamaan. Salah satu bergerak dari arah kiri, yang lainnya dari kanan, berharap bisa mengecoh sang perwira dengan serangan dua arah. Namun pengalaman bertahun-tahun di medan tempur membuat sang perwira tetap tenang. Kakinya menggeser posisi, tubuhnya merendah, dan matanya fokus penuh. Begitu serangan dari kedua arah itu datang, ia dengan lincah memiringkan tubuh, menghindar dari pukulan pertama dan melompat mundur sebelum pukulan kedua sempat menyentuhnya. Gerakannya cepat, presisi, dan membuat orang-orang di sekitar bersorak kagum. Tak mau membuang waktu, sang perwira langsung melancarkan serangan balasan dengan kekuatan penuh. Dengan satu putaran tubuh, kakinya menghantam lutut preman pertama dari samping. Bunyi gemeretak keras terdengar begitu hantaman itu mengenai sasaran, membuat beberapa penonton menutup mata dan menahan napas karena tak sanggup melihatnya. Preman itu langsung jatuh terguling di tanah sambil mengerang kesakitan. Tangannya memegangi lutut yang kini posisinya sudah tak wajar, jelas mengalami cedera parah. Beberapa warga yang ada di sekitar langsung mundur beberapa langkah, ngeri melihat bagaimana perwira TNI itu menghancurkan lawannya dengan begitu mudah. Suasana semakin gaduh, ada yang berteriak panik, ada pula yang bertepuk tangan memberikan dukungan. Para sopir, angkot, dan ojek yang sejak tadi hanya menonton, kini mulai bersorak riuh, seolah ikut terbawa suasana heroik tersebut. Melihat rekannya mengerang tak berdaya, preman kedua yang mulai kehilangan keberanian tiba-tiba nekat berlari ke arah berlawanan, mencoba melarikan diri dari lokasi kejadian. Ia berlari melewati deretan kios makanan dan hampir menabrak seorang ibu-ibu yang sedang membawa dagangan. Tapi belum sempat melangkah jauh, langkah kakinya terhenti mendadak. Sang perwira TNI dengan kecepatan luar biasa melesat mengejarnya. Dalam hitungan detik, perwira itu melompat dan menubruk tubuh preman itu dari belakang dengan keras. Keduanya jatuh berguling di aspal panas, menimbulkan suara benturan yang membuat orang-orang di sekitar menjerit histeris. Perwira itu langsung mengunci tubuh preman tersebut, menindihnya kuat-kuat hingga pria itu tak bisa lagi bergerak. Dengan satu hentakan lutut ke punggung, perwira itu memastikan bahwa lawannya benar-benar tak berdaya. Preman itu hanya bisa meringis kesakitan. Wajahnya menempel di aspal, napasnya terengah. Belum sempat kerumunan bubar, suara siren polisi tiba-tiba meraung keras, memecah kegaduhan terminal. 2 unit mobil patroli melaju cepat ke arah lokasi kejadian. Ban mereka berdecit saat berhenti mendadak di dekat kerumunan. Dari dalam mobil, beberapa anggota polisi berpakaian dinas turun dengan tergesa-gesa. Sebagian membawa tongkat dan borgol. Rupanya salah satu pedagang terminal yang sejak awal menyaksikan keributan sudah berinisiatif melapor ke pos polisi terdekat. Tanpa banyak bicara, para polisi itu langsung bergerak cepat membekuk para preman yang masih tersisa dan belum sepenuhnya sadar dari babak belur yang mereka terima. Beberapa warga ikut membantu menunjuk siapa saja yang terlibat dalam pengeroyokan. Suasana makin riuh, apalagi saat para polisi mulai menarik paksa tubuh-tubuh preman yang sudah tak berdaya. Orang-orang bersorak, ada yang meneriakkan makian, ada yang mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel. Dengan wajah penuh luka, darah yang mengalir dari pelipis, dan pakaian yang robek di sana-sini, ketiga preman itu diseret kasar menuju mobil patroli. Salah satu dari mereka yang paling babak belur terus-menerus minta ampun, suaranya serak bercampur isak tangis.
Ampun, Pak, ampun. Saya nggak bakal ngelakuin lagi. Rengeknya putus asa. Sementara preman lain hanya bisa tertunduk lemas, menahan rasa sakit di sekujur tubuh, tanpa mampu berkata apa-apa. Di sekeliling mereka, warga terminal yang tadi menonton kini ikut bersorak keras. Beberapa sopir angkot bahkan sengaja melemparkan ejekan, meneriakan kata-kata kasar sebagai bentuk pelampiasan amarah yang selama ini terpendam karena ulah para preman tersebut. Suasana semakin panas ketika beberapa warga melempar botol plastik kosong dan sandal bekas ke arah ketiga preman itu saat mereka dipaksa masuk ke dalam mobil polisi. Kerumunan pun pecah dalam sorakan kemenangan. Namun rupanya, kejadian belum benar-benar selesai sampai di situ. Saat ketiga preman yang sudah babak belur itu digiring polisi menuju mobil patroli, amarah warga terminal yang sejak tadi tertahan akhirnya meledak. Beberapa sopir angkot yang sering jadi korban pemalakan langsung maju tanpa ragu. Mereka melempar sandal, botol plastik, bahkan ada yang nekat menendang dari belakang. Tak mau ketinggalan, beberapa tukang ojek ikut maju, melayangkan pukulan ringan ke punggung dan kepala para preman itu. Suara bentakan dan makian terdengar bersahut-sahutan. "Rasain tuh, sudah sering bikin ulah di sini," teriak seorang sopir dengan wajah merah padam. Polisi yang menggiring preman itu sempat kewalahan, harus menarik preman lebih cepat ke arah mobil sambil menepis pukulan dari warga yang tak bisa dibendung lagi emosinya. Suasana makin panas, dan beberapa penumpang yang melihat hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan amukan massa. Salah satu preman yang terkena bogem mentah dari seorang sopir angkot langsung meraung kesakitan. Dengan wajah yang sudah penuh lebam, ia menjerit histeris sambil melindungi kepala dengan kedua tangannya. "Ampun bang, ampun bang, jangan dipukul lagi." Suaranya terdengar parau, bercampur isak tangis ketakutan. Namun jeritan itu justru seperti menyulut amarah warga yang lain. Beberapa penonton yang sebelumnya hanya merekam dengan ponsel kini mulai maju, ikut melampiaskan kekesalan yang selama ini terpendam. Polisi yang bertugas mulai kehilangan kendali atas massa yang semakin brutal. Mereka berteriak, "Mundur warga, tolong tenang, serahkan pada hukum." Tapi amukan itu tak bisa berhenti begitu saja. Beberapa warga sempat mendorong tubuh preman dengan keras, membuat salah satu dari mereka hampir terjatuh lagi ke aspal sebelum akhirnya dengan paksa dimasukkan ke dalam mobil patroli. Sementara itu, sang perwira TNI tetap berdiri tegak di tengah hiruk-pikuk itu. Napasnya masih memburu setelah perkelahian singkat tapi brutal barusan. Keringat membasahi wajahnya, bercampur dengan darah tipis yang mengalir dari sudut bibirnya. Dengan tenang, ia mengusap darah itu dengan punggung tangan, kemudian menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan detak jantungnya yang masih cepat. Tatapannya tetap dingin, penuh wibawa, seperti sosok prajurit yang terbiasa menghadapi situasi darurat. Beberapa polisi yang melihat keberanian dan ketenangannya langsung menghampiri dengan langkah tergesa, memberikan hormat singkat sebagai bentuk penghargaan. Wajah-wajah polisi itu terlihat campuran antara rasa salut dan kagum. Mereka tahu, tanpa campur tangan sang perwira, situasi tadi bisa jauh lebih berbahaya. Bahkan mungkin menimbulkan korban dari warga sipil di terminal. "Terima kasih atas bantuannya, Pak. Kalau bukan karena Bapak, mungkin para preman ini sudah kabur atau malah melukai warga," ucap salah satu petugas polisi dengan nada serius. Ia adalah seorang perwira muda dari Polsek setempat, dengan wajah penuh rasa hormat. Sang perwira TNI hanya mengangguk singkat, tak banyak bicara. Bagi dirinya membantu warga sipil dari ancaman seperti ini adalah bagian dari tanggung jawab sebagai tentara. Dengan gerakan tenang, ia membungkuk sedikit mengambil kembali ransel hijaunya yang sempat tergeletak di dekat trotoar. Diperhatikannya sejenak kondisi sekitar, memastikan tak ada lagi bahaya yang mengancam. Meski tubuhnya masih terasa nyeri di beberapa bagian, ia memilih untuk tak menunjukkan kelemahan sedikit pun di hadapan publik. Kepalanya sedikit menunduk memberi salam, lalu melangkah pergi tanpa banyak kat. Dengan langkah mantap dan penuh ketenangan, sang perwira TNI berjalan meninggalkan terminal yang masih penuh dengan bisik-bisik warga. Suara sirene mobil patroli kembali meraung, membawa ketiga preman itu menuju kantor polisi, meninggalkan jejak kekalahan dan rasa malu di belakang mereka.
Warga yang masih berkumpul di sekitar lokasi kejadian terus membicarakan peristiwa barusan. Ada yang merekam sisa-sisa suasana. Ada yang menelepon keluarga untuk menceritakan kejadian luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa pedagang mulai mengatur kembali dagangannya yang sempat berantakan akibat keributan. Anak-anak kecil yang ikut menonton berdiri di atas bangku, menirukan gaya bertarung sang perwira. Semua orang sepakat, hari itu Terminal Arjosari seperti berubah menjadi panggung aksi laga nyata yang tak terlupakan. Nama sang perwira pun mulai diperbincangkan, seolah menjadi legenda baru di antara para warga terminal.